Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas berkatnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa membuat video tugas tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud LC MII. Dari video tanggapan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan atas Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat beliau kita semua diakis dari jurang kenistaan menuju alam yang terang benderang seperti pada hari ini. Baik, di sini saya akan menanggapi video tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Namun sebelum jauh menuju ke sana, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prayudi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Ekonomi Syariah 5 semester 3. Nah, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah yang dijelaskan oleh dosen saya yakni Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Baik, konsep perekonomian dua sektor merupakan konsep perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Bukan hanya itu, perekonomian dua sektor pun tidak melakukan perdagangan luar negeri, baik itu melakukan kegiatan ekspor maupun kegiatan impor. Nah, dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi ada gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak. Maka pendapatan nasional Y adalah sama dengan pendapatan disposable YD atau Y sama dengan YD. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk pengeluaran konsumsi dan ditabung. Tabungan tersebut akan dipinjamkan pada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk modal seperti membeli barang, mesin-mesin, bahan baku, peralatan produksi, atau mendirikan tabungan pabrik dan tabungan kantor. Nah, di sini juga ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar atau skedul konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatannya yang berubah-ubah. Misalnya, pada waktu pendapatan seseorang adalah Rp500.000, konsumsinya adalah Rp500.000. Pada waktu pendapatannya Rp900.000, konsumsinya Rp800.000. Secara terperinci menunjukkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan disposable dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Nah, selanjutnya itu yang dosen saya jelaskan itu
banyak, ada seperti fungsi konsumsi, ada. Nah, selanjutnya itu yang belum dijelaskan atau yang akan saya tambahi itu ada ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan. Tapi di sini sebelum dilanjut pada ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan, terlebih dahulu perlu didefinisikan arti dari istilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Fungsi tabungan adalah satu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan masyarakat, di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Nah, itu adalah definisi arti dari istilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya paparkan, karena sejujurnya saya masih kurang begitu paham dengan penjelasan yang ada di video YouTube dosen saya. Jadi mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah baik dari segi kata maupun dari segi penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.